Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian GKI Sangkrah pada tanggal 30 Juli ini akan didasarkan atau merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya akan membacakan kitab Pengkhotbah pasal 1, ayat 4 dan ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Demikianlah firman Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu ini. Tolonglah kami, buka hati dan pikiran kami, supaya kami menyambutnya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesukacitaan, dan melakukannya dengan penuh kesetiaan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal kata kefanaan atau fana. Kefanaan itu nampaknya sesuatu yang ditakuti oleh banyak orang, kalau tidak boleh disebut semua orang. Kefanaan itu berusaha dihindari. Manusia berusaha menghindari yang namanya kefanaan, atau lebih tepatnya barangkali mengatasi kefanaannya. Itu sebabnya dari sejak kecil kita mengenal cerita-cerita rakyat tentang orang atau raja atau siapapun yang berusaha mencari air kehidupan yang dapat membuat manusia abadi, hidup selama-lamanya, tidak bisa mati. Ya. Nah, itu sebenarnya mencerminkan kerinduan yang paling dalam dari manusia untuk mengatasi kefanaan dirinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kefanaan itu sebenarnya mengingatkan atau menyadarkan kepada kita bahwa hidup kita di dalam dunia itu terbatas. Ada batasnya. Ada saatnya nanti di mana kita sampai pada titik akhir dari kehidupan kita di dalam dunia itu, dan inilah kefanaan kita. Tetapi apakah ketakutan itu menolong, mengubah kita? Sama sekali tidak. Justru yang mengubah kita itu adalah kesadaran bahwa kita ini fana, bahwa kita ini terbatas. Hidup ini akan ada batasnya, hidup di dalam dunia ya tentunya. Justru kalau kita mempunyai kesadaran semacam itu, maka kita akan didorong, mumpung kita masih diberi kesempatan. Kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang membangun. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka tepatlah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan di sana? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Itu yang dikatakan oleh Paulus, dan itu menjadi keyakinan iman dari Paulus dan mestinya juga menjadi nasihat buat kita semua. Fokus kita adalah hidup bagi Kristus, maka baru kita menemukan makna dari kematian itu, dan kematian itu tidak lagi, atau kefanaan itu tidak lagi menakutkan kita, karena pada akhirnya ketika kita melewati kefanaan itu, kita akan diam bersama-sama dengan Kristus. Mari, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita isi dengan hal-hal yang baik. Hiduplah bagi Kristus, muliakan namanya di dalam dan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami mengisi kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.